Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan, program studi Teknik Fisika dari TPB 6. Saya akan menjelaskan tentang 3 permainan, yaitu permainan engklek, congklak, dan permainan stick. Engklek merupakan permainan anak-anak tradisional. Permainan engklek biasanya dimainkan dengan 2-5 orang peserta. Cara bermain engklek adalah peserta pemain ini melompati menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacuk yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting yang juga disebut kreweng. Yang dalam permainan kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Petak yang ada di gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Peserta yang memiliki kotak yang paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan, sejenis cangkeng kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadang kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Cara bermain congklak adalah permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 98 buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkeng kerang, biji-bijian atau batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya, berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil. Seluruh biji dan ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Selanjutnya, permainan stick es krim. Permainan ini dilakukan oleh 2 orang dengan cara berhadapan-hadapan. Mereka mengeluarkan masing-masing sticknya untuk bermain. Kemudian permainan dimulai dengan suit untuk memulai siapa yang akan memulai duluan. Tujuan permainan ini adalah agar stick menimpa stick lawan. Jika stick lawan tertimpa, maka stick tersebut akan menang dan yang kalah harus membayar stick.